Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita saat ini karena bisa kembali menyapa sahabat terkasih. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan berjanji bahwa sesungguhnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga nanti, saudara kasih Tuhan. Nah, firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara kasih Tuhan, jelas Tuhan mengatakan bahwa aku telah menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudara kasih Tuhan, jelas bahwa Tuhan berjanji, Tuhan menyediakan tempat bagi kita supaya kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi kita akan melihat kesaksian saudara kasih Tuhan, di mana hambanya Evangelis Daud Tony pernah mengalami kecelakaan yang membuat beliau meninggal. Dan kemudian rohnya dibawa ke sorga, bertemu dengan Tuhan. Tuhan menyatakan banyak hal luar biasa di surga, saudara kasih Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa engkau harus kembali ke bumi, ya. Aku akan memberikan usia sesuai dengan kehendakku, supaya engkau menjadi saksi, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, dan Tuhan memakai hambanya sampaikan kesaksian mengenai bagaimana keadaan surga dan luar biasa, saudara kasih Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, kita akan lihat dan kita akan simak kesaksian hambanya Evangelis Daud Tony ketika beliau diangkat Tuhan ke surga. Selamat menyimak, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Waktu itu saya naik sepeda motor sama kawan saya. Pada waktu saya naik sepeda motor, tiba-tiba apa yang terjadi? Pada waktu saya naik sepeda motor yang saya naikin itu nabrak truk. Buang truk itu, jalan 60 tanpa ngerem. Waktu tabrak buar gitu, kena bagian sini. Dan saat itu juga roh saya keluar dari tubuh saya. Saya lihat tubuh saya sendiri, kecil mungil tapi keren. Dan saya lihat tubuh saya dan roh saya naik ke suatu tempat, terus naik terus. Dan ada seorang malaikat, tingginya kira-kira 3 meter. Tegap ini. Dia angkat saya terus, naik terus. Dan tiba-tiba saya melihat sebuah tangga yang terbuat dari emas murni. Dan setiap tangga itu ada malaikatnya. Dan saya mendengar ada suara penyembahan pujian seperti derau air bah. Saya mendengar. Makanya lagu pertama saya waktu direkam adalah Ku Nyanyi Haleluya. Ku nyanyi haleluya di depan tata sucimu. Itu lagu saya. Itu waktu saya di surga itu, saya mendengar lagu itu. Dan saya lihat lagu penyembahan kepada Tuhan. Itu seperti derau air bah. Dan malaikat itu berkata sama saya, lagu-lagu pujian penyembahan sebelum dinyanyikan di bumi, sudah dinyanyikan di surga. Amin. Dan waktu itu malaikat itu berkata, mari saat ini, sebelum kau menghadap yang maha kuasa, kamu harus masuk ke suatu ruangan, yaitu ruang maha kudus. Karena kamu dilayakkan masuk ke tempat itu. Dan malaikat itu berbicara dalam suatu bahasa, bukan bahasa manusia. Dan roh saya juga mengucapkan suatu bahasa
yang bukan bahasa manusia, saudara. Tetapi saya mengerti, ngerti saudara? Dan tiba-tiba saudara, apa yang terjadi? Saya dimasukkan suatu tempat jalan. Di situ ada suatu lantai yang terbuat dari emas. Dan di situ ada suatu tirai yang terkoyak yang robek dari atas ke bawah. Dan tirai itu terkoyak gini. Dan tiba-tiba saya melihat tabut perjanjian. Dan pada waktu saya melihat tabut perjanjian itu, ada cahaya terang benderang. Dan roh saya tersungkur. Saya masih ingat waktu itu roh saya langsung gini. Jadi kedua kaki itu gini, langsung ini. Saya tersungkur langsung. Dan malaikat itu berkata, apa yang dilihat Musa di gunung tentang kemah suci adalah gambaran dari tempat ini. Oh, setelah itu saya tahu bahwa apa yang dilihat Musa tentang kemah suci adalah gambaran apa yang ada di surga, yaitu kemah Allah. Amin. Dan waktu itu saudara, saya diajak jalan lagi. Waktu saya diajak jalan lagi, di suatu tempat kembali ke tangga itu lagi. Dan di tangga itu, setiap tangga ada malaikatnya. Dan di atas tangga itu ada sebuah tahta. Dan tahtanya itu terang benderang. Di sana tidak ada matahari, tidak ada bintang, dan tidak ada bulan. Karena yang di tahta itu yang menyinari tempat itu. Dan di sana tidak ada panasnya matahari. Kalau matahari kan panas. Di sana semua adalah damai. Amin. Dan waktu itu yang ada di tahta berkata pada saya, sebenarnya engkau sudah waktunya ada di tempat ini. Tapi karena engkau mau kembali ke rumah orang tuamu, kembali ke bumi, kuizinkan kamu kembali ke bumi. Dan umurmu akan kuperpanjang di muka bumi. Dan selama umurmu kuperpanjang, pergunakanlah sebaik-baiknya. Dan ingatlah ini, sebelum kau kembali ke muka bumi, akan kutunjukkan sesuatu apa yang akan terjadi atas seluruh hidupmu dan atas bangsamu. Waktu itu yang di tahta itu berjalan turun dari tangga itu. Dan waktu itu, waktu turun dari tangga itu, tapi saya tidak bisa lihat wajahnya, tapi saya lihat jubahnya. Dan saya tahu itu adalah Yesus. Dan tiba-tiba tangannya gini, set, dan tiba-tiba seperti layar televisi, itu kelihatan terang benderang, masa yang akan datang. Di situ tiba-tiba saya ditunjukkan Timor Leste pecah dari Indonesia. Terjadi pertumpahan darah. Saya lihat bom meledak di sana sini di Indonesia. Dan terjadi suatu bencana, krisis. Sebelum terjadi tsunami, saya pernah cerita hal ini di New York. Masih ingat Pak Nim ya? Bahwa akan terjadi sesuatu malapetaka. Masih ingat? Nah, di New Jersey juga sebelum tsunami. Nah, waktu itu sudah saya lihat kekacauan itu. Saya lihat bom meledak di sana sini. Kerusuhan 14-15 Mei di Jakarta dan di Solo. Saya lihat bom meledak. Waktu itu saya berkata, Tuhan, aku tidak kembali ke bumi lagi. Tidak apa-apa. Bom. Tapi Tuhan berkata, tidak. Aku sudah berfirman, kau harus kembali ke muka bumi. Umurmu akan kuperpanjang. Akhirnya, ya sudahlah, saya gitu. Setelah itu, sebelum kau kembali ke muka bumi, mari engkau kutunjukkan suatu tempat. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Dan perlu engkau tahu
engkau tidak akan bisa mati sebelum waktumu tiba. Selama engkau kuperpanjang di muka bumi, tidak ada seorang pun yang bisa membunuh kamu atau apapun juga. Sampai waktunya tiba, engkau akan kembali ke tempat ini. Di Indonesia saya pernah ditembak, tapi saya tidak mati. Saya pernah dikepung, tapi saya tidak mati. Kenapa? Karena saya tahu belum waktunya. Tapi kalau sudah waktunya, tidak usah ditembak, mati duluan, betul? Nah, tidak usah diapa-apain, udah mati dulu, karena sudah waktunya. Nah, dan sebelum waktunya, kamu tidak bisa mati. Akhirnya, saya diajak ke suatu tempat. Di sana tuh lantainya emas dan pagarnya seperti ini, air mengalir. Dan di situ saya melihat sap batu permata, jamrud, emerald, blue safir, ruby, dan semua macam batu. Itu di sana itu hanya sebagai lantai dan pagar. Jadi kita ini sebenarnya kalau beli berlian hanya sampahnya surga. Sana itu banyak sekali, indah. Dan saya lihat sayup-sayup air mengalir. Dan tiba-tiba Yesus berkata, inilah rumah Bapa. Aku pergi untuk menyediakan rumah bagi umatku. Amin. Dan waktu itu Yesus tanya sama saya, apa yang ingin kau tanyakan? Akan kujawab, Tuhan, aku ingin tahu satu hal. Tolong diberitahu. Kapan engkau datang? Pada waktu saya tanya kapan dia datang, dia berkata, perlu engkau tahu, untuk kedatanganku tidak ada seorang pun yang tahu, baik malaikat atau siapapun yang ada di muka bumi. Tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Dan perlu dia tahu, di Indonesia berapa tahun yang lalu ada namanya nubuatan pengangkatan di Bandung. Sehingga terkumpul berapa orang di Bandung, pendeta dan berapa orangnya, untuk diangkat Yesus katanya. Dan perlu saya tahu, memang pengangkatannya digenapi, yaitu diangkut sama polisi. Pindah tempat. Bukan diangkat ke surga, tapi diangkut di Polres, di polisi. Dan waktu itu saudara, apa yang terjadi? Yesus berkata sama saya, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu. Tiba-tiba saya melihat sebuah buku, Daud Tony. Engkau akan menjadi seorang pengarang buku, dan engkau akan menjejakkan kakimu di 3 benua di dunia ini. Saya udah pelayanan di Amerika, sekarang di Amerika, Australia, Korea, Cina, Hong Kong, Singapura, Malaysia. Dan waktu itu saya ditunjukkan apa yang akan terjadi. Terusan saya tanya yang kedua sama Tuhan, siapakah jodoh saya? Siapakah istri saya? Saya kan perlu tahu siapa istri saya, betul enggak? Enggak taunya tiba-tiba di muka bumi disuruh membujang seumur hidup. Nah, akhirnya ditunjukkan, yes, kayak layar televisi ya. Seorang perempuan yang rambutnya lurus. Saya ingin lihat wajahnya, ditutup. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, yang rambutnya panjang lurus itu kan jutaan. Tapi Tuhan berkata apa? Nanti pada waktunya tiba, kamu akan ketemu. Saya menikah, ketemu istri saya. Saya keliling di Korea, Cina, Hong Kong, berbagai pulau di Indonesia, Timor Leste. Ketemunya di mana? Di Jogja. Solo, Jogja. Deket. Nah, waktu itu saya ditunjukkan apa yang akan terjadi. Dan tiba-tiba saya lihat
ada seorang pengkhotbah gemuk, pendek, jelek. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, siapakah lelaki tua jelek itu? Itu adalah kamu di masa yang akan datang. Kok jelek amat tuh? Nah, dan waktu saya ada pertama kali khotbah di Amerika, di New York, saya kurus Pak namanya. Berat badan saya waktu itu 35. Sekarang udah 55. Ditunjukkan apa yang akan terjadi. Yes. Dan nanti engkau akan menjadi seorang pengarang lagu. Waduh, saya kaget. Tuhan, aku tidak bisa nyanyi. Kalau saya nyanyi, yang tidur jadi bangun, yang bangun jadi bingung. Dan saya tidak tahu alat musik. Semua alat musik bisa pegang, tapi tidak bisa main. Tapi Tuhan berkata apa? Nanti aku utus malaikatku di surga untuk menemani kamu di muka bumi. Untuk dari surga transfer ke muka bumi. Lagu-lagu itu yang engkau dengar tadi, kuberikan sama kamu. Dan engkau akan mendengar nyanyian di telinga kamu. Nyanyian surga. Sampai kamu pulang ke rumah Bapa kembali. Tapi ada satu syaratnya yang harus kamu penuhi. Yaitu kamu tidak boleh menjual lagu itu. Jadi yang untung produsernya. Jadi saya ngasih lagu-lagu itu enggak jual, Dara. Yang nyanyi terserah, Dara. Dan lagu saya di Indonesia terkenal, Dara. Ku nyanyi haleluya. Kedua, ku tak ingin jauh. Pernah dengar lagu? Ku tak ingin jauh darimu Tuhan, bawaku ke tempat kediamanmu. Pernah dengar, Dara? Dan lagu yang ketiga, permata hatiku. Yang keempat, awan kemuliaanmu. Biar awan kemuliaanmu. Itu lagu saya. Ya. Kelima, kemah api. Ya. Kemah suci. Ya. Di situ Tuhan berkata sama saya, nanti pada waktunya tiba, engkau akan tahu. Dan saya tanya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan di muka bumi? Ingatlah, pergunakanlah masa hidupmu di muka bumi. Dan ingat, tidak ada seorang pun yang bisa membuat engkau mati sebelum waktunya tiba. Amin.